Masih di Sapa Indonesia akhir pekan, saya dulu Puspa, saudara. Invasi Rusia ke Ukraina masih berlangsung. Kementerian Kesehatan Ukraina menyebut lebih dari 190 warga Ukraina tewas akibat invasi ini. Ini adalah situasi pasca serangan rudal menghantam sebuah gedung apartemen di dekat Bandara Zuliani, Kiev, Ukraina pada Sabtu waktu setempat. Hantaman rudal memicu kebakaran di 2 lantai dan merusak beberapa bagian gedung apartemen. Setidaknya 6 orang terluka akibat serangan tersebut, sementara 80 orang lainnya dievakuasi. Invasi Rusia ke Ukraina dimulai sejak Kamis dengan serangan udara dan rudal besar-besaran serta menggerakkan pasukan dari arah utara, timur, dan selatan Ukraina. Sementara itu, pemerintah Indonesia terus memantau keselamatan WNI di Ukraina. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menyatakan berdasarkan data terbaru tercatat 153 warga Indonesia berada di Ukraina. Ia menyebut kondisi WNI di Ukraina dalam kondisi sehat dan berada di rumah aman yang sudah disiapkan KBRI. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyiapkan rencana untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Ukraina. Juga ada arus pengungsi yang kita pantau. Catat ada 153 orang yang tercatat dalam database terbaru yang dimiliki oleh KBRI Kiev. Lalu ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan pasca serangan. Pertama, sesuai dengan rencana kontingensi yang sudah kita susun sebelum adanya serangan, kita telah menetapkan beberapa titik safe house. Ya. Yang utama adalah di KBRI. Kita segera menyampaikan kepada para WNI kita untuk segera mendekat ke KBRI. Untuk beberapa warga negara kita yang kesulitan pada saat itu menjangkau KBRI karena kesulitan transportasi, KBRI juga membantu untuk melakukan penjemputan. Nah, sedangkan untuk warga negara Indonesia yang ada di selatan Ukraina, yaitu ada di Odessa, kita juga meminta mereka berkumpul di sana di beberapa titik, dan juga yang ada di Lviv. Lviv itu kota yang dekat dengan perbatasan Polandia. Kemudian saat ini kita juga sedang melakukan upaya penjemputan warga negara kita yang ada di Odessa oleh tim KBRI Bukares. Kita sedang memantau, mudah-mudahan lancar semuanya. Kemudian kita juga telah menyiapkan pesawat dan juga tim evakuasi. Invasi Rusia ke Ukraina, saudara, menjadi sorotan dunia. Sebenarnya apa dampaknya ke Indonesia? Bagaimana pula pemerintah harus memposisikan diri dalam bentrok ataupun perang ini? Kita akan membahasnya pagi hari ini bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, ada Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Sehat selalu ya, Prof. Alhamdulillah. Oke, Prof, bicara soal serangan Rusia ke Ukraina sudah beberapa hari ini berlangsung. Nah, kalau kita bicara menarik ke Indonesia, dampaknya akan seperti apa dalam konflik ini? Jadi pertama yang ingin saya sampaikan, kalau saya lihat dari tayangan yang baru saja disampaikan, maka kita perlu menghimbau kepada pihak Rusia bahwa dalam peperangan ini mereka harus memperhatikan hukum humaniter, di mana sipil harus dilindungi. Ini kalau saya melihat kondisi yang ada, ini kelihatannya masyarakat sipil tidak terlindungi dan ada pemukiman-pemukiman yang diserang. Seharusnya di dalam perang itu yang harusnya diserang itu adalah instalasi militer, instalasi pemerintahan, bagaimana melumpuhkan pemerintahan, bukan terhadap orang-orang sipil. Oke. Nah, dan Indonesia bisa melakukan itu, menyampaikan itu? Menurut saya iya. Dan ini tidak berkaitan tentunya dengan kebijakan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Karena kita ingin menegakkan bahwa aturan yang berlaku dalam konteks perang, yaitu hukum humaniter, harus dihormati oleh berbagai pihak. Nah, selanjutnya terkait dengan bagaimana dampak bagi Indonesia. Tentu Indonesia harus konsisten dengan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Dan ini sudah dinyatakan secara baik oleh Bapak Presiden bahwa beliau menginginkan agar perang di-stop karena ini akan membawa ketidakbaikan lah bagi umat manusia. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia tentu ingin berupaya agar tercipta perdamaian di Ukraina.
Memang patut disayangkan website di Kementerian Luar Negeri yang menyatakan secara resmi seolah-olah ada serangan terhadap Ukraina, dan itu mengutip pasal-pasal yang ada di dalam piagam PBB, ketentuan dalam piagam PBB, seolah-olah kita menyalahkan Rusia. Seharusnya dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, itu kita tidak melakukan hal tersebut. Tapi yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu sudah tepat. Yang ketiga adalah dampaknya. Dampak paling dekat adalah penyelamatan terhadap warga negara kita. Nah, kalau kita berpihak, maka yang saya khawatirkan, kalau Rusia nanti melihat ada warga negara kita, maka itu tidak akan menjadi prioritas dalam rangka penyelamatan. Ingat bahwa mereka yang dari negara-negara NATO itu sudah mengevakuasi sebelum adanya perang. Jadi mereka sudah tahu bahwa penyelamatan harus dilakukan terlebih dahulu karena mereka berhadapan-hadapan dengan Rusia. Nah, sementara kita kan melakukan penyelamatan ini setelah terjadinya perang. Terlambat mengambil langkah. Ya, bukan terlambat, tetapi kita menganggap bahwa kita tidak punya masalah dengan Ukraina dan kita tidak punya masalah dengan Rusia. Kita posisinya adalah netral dalam hal ini. Nah, kita berharap bahwa warga negara kita, meskipun mereka masih di Ukraina sampai hari ini, mereka tidak akan diganggu. Sehingga dalam rangka penyelamatan supaya mereka tidak terkena dampak atau menjadi collateral damage, itu bisa dilakukan. Nah, yang berikutnya, dampak berikutnya adalah kepada kita Indonesia. Tentu dengan adanya perang ini harga minyak misalnya, itu sekarang semakin tinggi, dan tentu ini akan membuat kita harus membayar mahal barang-barang yang kita impor dari luar negeri, termasuk minyak itu sendiri. Sementara ada kebutuhan dari dalam negeri. Nah, ini pemerintah harus bisa mengantisipasi bagaimana lonjakan harga ini tidak berpengaruh di tingkat masyarakat. Okay. Di samping itu ada masalah pasar keuangan dan pasar modal yang interconnected dengan dunia, sehingga yang kita tidak harapkan adalah karena investor sekarang kebanyakan adalah wait and see, maka ini juga berpengaruh pada pasar modal dan pasar uang di Indonesia, karena mungkin saja ada yang profit taking, ada yang loss, dan lain sebagainya. Jadi ini juga perlu diantisipasi. Kita beruntung bahwa hari Senin kita masih libur, tapi Selasa kita masuk, kemudian ada libur lagi. Artinya mungkin hal ini tidak terlalu berpengaruh pada Indonesia pada saat sekarang ini. Tapi kalau misalnya perang ini akan berlanjut terus, ini pada akhirnya akan berdampak pada Indonesia. Oke, dalam konflik ini, Indonesia ini kita kan politik luar negerinya bebas aktif. Tapi posisi yang paling benar diambil oleh pemerintah melihat konflik dua negara ini apa, Prof? Sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, kita tidak akan mengutuk apa yang dilakukan oleh Rusia sebagaimana negara-negara Barat atau Amerika Serikat, tetapi kita juga tidak melakukan dukungan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Rusia ketika mereka melakukan serangan ini. Bapak Presiden mengatakan bahwa serangan perang itu tidak baik. Jadi harapan dari kita Indonesia adalah segera dihentikan yang namanya peperangan itu. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak melakukan tindakan. Yang saya harapkan adalah Bapak Presiden mengutus Ibu Menteri Luar Negeri untuk melakukan yang disebut sebagai shuttle diplomacy, ya, bertemu dengan berbagai menteri luar negeri lainnya, termasuk juga ke PBB, untuk bisa menerbitkan sebuah resolusi, tapi bukan lewat Dewan Keamanan, lewat Majelis Umum PBB. Kalau Dewan Keamanan seperti kemarin sudah diveto oleh Rusia. Rusia, betul. Ya, jadi kalau lewat Majelis Umum PBB itu akan lebih memungkinkan karena satu negara satu suara. Dan pada tahun 1950 ketika pecah perang Korea, itu sudah ada resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB yang namanya Uniting for Peace. Nah, ini yang kita harus ulang lagi. Dan inti dari resolusi ini adalah semua pihak yang melakukan kekerasan di sana harus segera menghentikan. Dan bagi pihak yang tidak menghentikan, maka akan mendapat konsekuensi karena PBB kemudian akan membentuk pasukan
untuk bisa menghentikan serangan tersebut. Oke, Prof, selain dampaknya pada Indonesia, tentu ini dampaknya pada dunia. Banyak yang bersuara bahwa ini kita sudah memasuki perang dunia ketiga begitu. Benarkah seperti itu, Prof? Apa dampak besarnya bagi dunia ini dengan konflik Rusia-Ukraina ini? Ya, itu semua tergantung dari bagaimana NATO dan Amerika Serikat akan bereaksi terhadap perang sekarang dari Rusia. Tapi kalau melihat sikapnya sekarang? Sikap sekarang mereka masih menunggu, mereka belum masuk sehingga harapan saya sih tidak akan bereskalasi ya, karena dari pihak Amerika Serikat dan NATO mereka sudah tahu bahwa Putin sudah menyampaikan pesan bahwa kalau misalnya ada negara lain yang terlibat maka dia tidak akan sungkan menggunakan senjata nuklirnya. Kalau itu terjadi maka perang dunia ketiga sudah diambang pintu. Tetapi ingat pada waktu awal Rusia melakukan serangan ke Ukraina itu dalam rangka sebenarnya membantu dua republik yang baru saja diakui oleh Rusia ya, yang memisahkan diri dari Ukraina. Memang dua republik ini, separatis ini mendapat serangan-serangan dari Ukraina dan Rusia merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ukraina ini tidak sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB di mana ketentuan di situ membolehkan negara apakah sendiri ataupun kolektif melakukan yang namanya hak bela diri. Jadi untuk menangkal serangan-serangan tersebut. Tetapi belakangan saya melihat bahwa Rusia sekarang tujuannya berbeda. Tujuannya adalah bagaimana bisa menangkap presiden Ukraina dengan harapan seperti juga waktu Amerika Serikat masuk ke Irak di mana Saddam Hussein itu ditangkap dan diturunkan sehingga garis politik presiden yang berkuasa itu berubah. Yang tadinya tidak pro Rusia menjadi pro terhadap Rusia. Oh, itu yang Anda baca ke depannya ini, Prof ya? Betul sekali. Oke, Prof, terakhir kita Indonesia ini harus paling cepat kapan mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Ukraina? Saya rasa lebih cepat lebih baik ya. Dan ini tentu dilakukan melalui darat, tadi sudah disampaikan oleh Direktur Perlindungan Pak Yuda. Karena kalau misalnya kita menggunakan pesawat itu sudah tidak mungkin karena mungkin bandar udara sudah dikuasai oleh pihak Rusia sehingga terlalu rumit. Nah sekarang ini sebaiknya memang segera ditransportasi untuk keluar dan pergi ke negara terdekat yang lebih aman dan kita minta mereka tinggal di sana. Kecuali pihak-pihak warga negara kita yang mungkin punya hubungan dengan orang-orang Ukraina karena pasangan hidup dan lain sebagainya yang memilih untuk tinggal. Tentu kita tidak juga bisa memaksakan mereka untuk keluar. Baik, terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana untuk sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia akhir pekan Kompas TV. Terima kasih Prof, sehat selalu. Baik, terima kasih.